Assalamualaikum. Saya Nur Afra, perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang bab akuntansi kontrak konstruksi. Pendahuluannya adalah akuntansi kontrak konstruksi ini telah diatur di dalam PSAK nomor 34 revisi tahun 2010. Tujuan dan pernyataan yang tertuang dalam standar akuntansi keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran perlakuan akuntansi pendapatan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi sebagai akibat sifat dan aktivitas yang dilakukan dalam kontrak konstruksi. Saat aktivitas kontrak mulai dilakukan dan saat aktivitas tersebut selesai jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Maka, persoalan utama akuntansi kontrak konstruksi inilah yaitu alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Lanjut definisi akuntansi kontrak konstruksi menurut PSAK nomor 34 revisi 2010. PSAK nomor 34 revisi tahun 2010 menggunakan istilah kontrak konstruksi, sedangkan dalam ketentuan perpajakan masih menggunakan istilah jasa konstruksi. Kontrak konstruksi ini adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset. Kontrak konstruksi meliputi satu kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset. Sebagai contoh, pelayanan jasa untuk memakai proyek dan arsitek. 2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Lanjut, sedangkan dalam perumusannya dapat terbentuk dalam berbagai yang digolongkan sebagai berikut. 1. Kontrak harga tetap. Kontrak harga tetap ini dimaksud sebagai kontrak yang disyaratkan bahwa kontraktor telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang di dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan kenaikan biaya. 2. Kontrak biaya plus. Pada kontrak ini, kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan ditambah imbalan tetap. Lanjut, pengakuan pendapatan yang diatur di PSAK nomor 34 revisi tahun 2010 terdapat pernyataan yaitu apabila hasil outcome kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tetap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi harus segera diakui sebagai beban. Metode presentasi penyelesaian ini mengakui pendapatan kontrak sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan, sehingga pengakuan pendapatan dan beban ini perlu memperhatikan tahap penyesuaian suatu kontrak. Keenam, penggunaan metode presentasi penyelesaian. Dalam menggunakan metode presentasi penyelesaian kontrak ini, mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dan biaya sesuai tingkat kemajuan ataupun tingkat penyelesaian pekerjaan tersebut yang tidak diperlukan menunggu selesainya kontrak. Dalam laporan keuangan akan tercermin pendapatan yang diakui atas dasar penyelesaian kontrak, sehingga diperlukan estimasi biaya yang diperlukan untuk penyelesaian pengerjaan seperti dalam kontrak. Hal tersebut akan tampak adanya pendapatan dan biaya yang diakui dalam suatu tahun. Pajak dipengaruhi juga oleh pendapatan dan biaya yang telah diakui dalam tahun pajak sebelumnya. Lanjut, pajak penghasilan jasa konstruksi. PP nomor 138 tahun 2000 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan mengatur penetapan laba bruto usaha di bidang jasa konstruksi. Lalu, laba bruto usaha dalam 1 tahun, pajak yang diterima wajib pajak yang berusaha di bidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisik meliputi
masa beberapa tahun pajak, dihitung berdasarkan metode presentasi tingkat penyelesaian pekerjaan. Penghasilan itu sama dengan laba bruto dikurang usaha, dikurang biaya yang diatur Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lanjut, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berusaha di bidang konstruksi, yang mengerjakan proyek dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, menggunakan metode presentasi penelitian. Lanjut, metode presentasi penelitian. Metode pengakuan penghasilan tahunan didasarkan atas perhitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan. Penerapan metode ini, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, seperti biaya pemakaian material, upah buruh langsung, serta biaya-biaya lain dengan karakteristik yang sama. Lanjut, beberapa batasan yang perlu dipahami dalam pengenaan pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi keseluruhan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pengerjaan arsitektural, sipil, mekanik, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing. Perencanaan konstruksi yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional yang di bidang pelaksanaannya jasa konstruksi. Pengawasan konstruksi yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yaitu mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan sampai selesai. Lanjut, penggunaan jasa. Orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa. Orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan konstruksi baik sebagai perencanaan, pelaksanaan maupun sub-subnya. Nilai kontrak JK. Nilai yang terbentuk dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Ke-11, objek pajak usaha jasa konstruksi. Objek pajak usaha jasa konstruksi. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha jasa konstruksi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan telah memberikan wewenang untuk mengatur pengenaan pajak atas penghasilan usaha konstruksi dan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 untuk usaha jasa konstruksi yang sifat pengenaannya final. 4% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi. 2% dari jumlah bruto yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi atau 4% dari jumlah yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi. Ke-12, tata cara pemotongan dan penyetoraan. Pemotongan yang dilakukan oleh jasa pada saat pembayaran bila penggunaan jasa merupakan pemotongan pajak. Pertama yaitu besarnya pajak penghasilan yang dipotong sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk pajak. Kedua, pertambahan nilai X tarif pajak penghasilan usaha jasa konstruksi. Tiga, penggunaan jasa penyetoran hasil pemotongannya ke kas negara maksimal 10 bulan berikut sebagai pemotongan pajak. Keempat, jumlah pembayaran merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. 2. Sebagai alternatif kedua bahwa penyediaan jasa menyetor sendiri PPh final jasa konstruksi bila pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Yang pertama yaitu disetor ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Kedua, besarnya penerimaan pembayaran merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Lanjut, yang ketiga dalam
hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana telah ditetapkan pada butir 1 dan butir 2. Ternyata bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Yang keempat, apabila penyedia jasa tersebut bentuk usaha tetap atau BOT, maka PPh final atas jasa konstruksi tersebut tidak termasuk kategori pajak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Slide ke-14 yaitu lanjutan pada pajak penghasilan atau jasa konstruksi yang telah dipotong dan disetor berdasarkan PP nomor 10 tahun 2000 dapat dipindah bukukan menjadi pembayaran PPh final atau jasa konstruksi sesuai PP nomor 51 tahun 2008 sepanjang memenuhi syarat ketentuan. Yang ke-1 yaitu pemotongan dan penyetoran pajak penghasil tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008 dan pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada tanggal angka 1 dilakukan paling lama sampai akhir bulan ditetapnya peraturan Menteri Keuangan ini. Dan sumbernya ini semua didapat dari buku akuntansi pajak edisi 6 by Waluyo. Terima kasih.